berdoa pagi. Mari saudara, kita akan berdoa pagi hari ini sebelum kita mengangkat pujian dan sembah kepada Tuhan Yesus. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu diberkati oleh Engkau. Pada hari ini kami boleh ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberikan kekuatan, kesegaran buat kami pada hari ini. Dan pagi hari ini sebelum kami akan beraktivitas kembali Tuhan, sebagai tanggung jawab kami Tuhan dalam kami bekerja Tuhan, melakukan aktivitas kami Tuhan, berkati ibadah doa pagi kami ini bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah, sehingga mereka berkumpul hari ini dan mereka juga boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah kami tanggalkan semua beban dan segala apapun yang hari ini, apa yang ada terjadi dalam hati, pikiran kami serahkan kepadamu. Kami biarkan hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami Tuhan fokuskan Tuhan untuk memuji menyembah Engkau, karena kami tahu Engkau yang memberikan kemenangan buat kami sepanjang hari ini. Kami tidak biarkan iblis mengganggu kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku tak dapat lupakan segala kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Oh Yesus. Haleluya. Lupakan kebaikan yang ku terima, kekuatan tangan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima Tuhan, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, kan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat harta, kan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, mari katakan kembali dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, ku tak dapat lupakan segala kebaikan-Mu. Ku tak dapat lupakan segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu di kayu salib yang memberikan kami kemenangan. Oh Yesus-Mu yang mulia, Kau mengampuni dosa kami, Kau melepaskan kami dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu, kekuatan kasih-Mu nyata.
kasih buat segala kebaikan-Mu. Dan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku Tuhan. Temukan di dalamku selama ku hidup, ku menyembah-Mu. Amin Tuhan Yesus. Bab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku yang terbaik ku berikan padamu, yang ada padaku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, mari kita menyembah Tuhan. Oh Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik menolong hidup kami, memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kesehatan, yang memberikan kami lebih dari hidup kami. Kau memberikan keselamatan di dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa buat segala kasih setia-Mu. Kami rasakan Kau berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Rama Syukira Maya Tuhan. Ya Rama ya Rama ya Sande. Ya Rama ya Sande. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu ingin mengucap syukur dalam hidup kami. Kami boleh ada hari ini karena kekuatan-Mu, karena anugerah-Mu. Diberikan kami hidup, diberikan kami Tuhan kesembuhan, diberikan kami kekuatan dalam hidup ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan pemegang hidup kami. Engkaulah Tuhan Yesus Bapa kekuatan kami. Biarlah kami hanya bergantung mengandalkan-Mu Tuhan, tidak mengandalkan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau belajar lebih lagi mendengarkan firman-Mu, sehingga hidup kami bertumbuh, kami boleh kuat, kami boleh menang, karena ada firman Tuhan yang memberikan kami Tuhan, oh Bapa, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berharga di mata kami Tuhan, dan mulia di mata kami, karena Engkau selamatkan hidup kami. Dan kami Tuhan, di hari-hari ini Tuhan, di bulan Tuhan Desember ini Tuhan, menjelang akhir tahun, kami selalu ingin Tuhan memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah bukan hari kelahiran yang seperti bayi kecil, tapi kami boleh semakin hari Tuhan, Tuhan Yesus, di akhir tahun ini kami ingin memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan biarlah lahir di dalam hidup kami, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi manusia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu. Kami mau nyanyikan pujian, Kau berharga di mataku. Haleluya. Berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata. Amin Tuhan. Bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesusku, oh Yesus, Kau tertulis. Sekali lagi kita nyanyikan, Kau berharga di mataku Tuhan. Berharga
berharga dan mulia di mataku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari emas, perak, dan permata. Amin Tuhan. Dan lebih dari semua isi dunia ini, Kau sangat mengasihi kami, oh Yesus. Kau termulia. Kini ku persembahkan seluruh hidupku kepadamu. Kami mau mengasihimu, kami mau melayanimu Tuhan. Terima kasih melayani Engkau dengan segenap hati. Persembahan yang hidup, oh Tuhan Yesus, kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Pakailah hidupku, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan hidupku padamu. Amin. Sebagai persembahan yang hidup, hati, jiwa, pikiran, tubuh kami, hanya kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku Tuhan, jadi alat-Mu Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku, pakailah kami untuk menjadi berkat ya Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang padamu, merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami merendahkan diri untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan boleh mengurapi setiap kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih segala kuasa kegelapan, roh jahat iblis yang coba mengganggu firman Tuhan diberitakan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau alaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Ya, saudara yang setia mengikuti Mesbah Doa Pagi, biarlah kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kita akan firman, dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, tema pada pagi hari ini adalah taat dan setia. Kita akan membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Wahyu 3 ayat yang ke-7 ya. Judulnya adalah kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada jemaat di Philadelphia, saudara, sebagai yang kudus dan yang benar ya. Hal ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang sejati. Ya, sebab istilah daripada yang kudus itu, saudara, di dalam perjanjian lama itu menunjuk kepada Allah ya. Saudara, sedangkan istilah yang benar
menunjuk pada yang sesungguhnya atau yang sejati, lawan daripada yang palsu. Jadi Tuhan Yesus menyatakan diri bahwa Dia adalah Allah yang sesungguhnya, Dia adalah Allah yang sejati, ya. Kemudian firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah yang memegang kunci Daud, ya, Saudara. Dia yang memegang kunci Daud, ya. Saudara, kata-kata ini diambil dari kitab Yesaya yang sebenarnya ditujukan pada Eliakim, seorang pembantu dari Raja Hizkia, di mana ia diberi kekuasaan atau otoritas yang tinggi untuk membuka atau menutup pintu ke singgasana raja, ya, di dalam Yesaya 22 ayat 20 sampai ayat 22, ya. Saudara, di sini ayat ini dikutip dan dikenakan pada Yesus, ya, pada Yesus. Yesus pemegang kunci Daud, Saudara, artinya adalah Yesus pemegang kekuasaan atau otoritas yang tertinggi, Saudara, ya. Dikatakan yang tidak dapat digugat untuk memasukkan orang ke dalam surga atau menolaknya, ya. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, ya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya. Itulah yang firman Tuhan katakan, bahwa Dialah satu-satunya jalan menuju keselamatan, jalan kita menuju pada rumah Bapa, ya. Saudara, Dialah pemegang kunci Daud, ya. Saudara, dikatakan juga di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 bahwa Rasul Petrus mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini, hanya di dalam Yesus Tuhan kita, ya. Saudara, jemaat di Philadelphia dipuji Tuhan Yesus, ya, dengan Tuhan mengatakan di ayat yang ke-8, Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku, ya. Saudara, inilah yang keadaan jemaat di Philadelphia yang dipuji oleh Tuhan Yesus, karena dikatakan bahwa mereka menuruti firman-Ku, ya. Mereka taat kepada firman Tuhan dan mereka tidak menyangkal namaku, ya. Artinya mereka tetap setia, berpegang pada iman, percaya mereka kepada Tuhan walaupun mereka berada di dalam penganiayaan, ya. Saudara, apakah upah bagi setiap orang yang percaya, ya, yang menuruti firman Tuhan, ya, yang taat dan yang tidak menyangkal akan namanya, ya, yang setia? Yang pertama, Tuhan katakan tadi di ayat yang ke-8, Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, ya. Yang pertama adalah Tuhan akan membukakan pintu, ya. Pintu yang dibukakan di sini, Saudara, berbicara tentang kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, ya. Saudara, di dalam Kisah 14 ayat 27 bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan telah membuka pintu, Saudara, penginjilan, ya, sehingga bangsa-bangsa lain mereka boleh percaya akan nama Tuhan Yesus, ya. Nah, selain itu pintu juga berarti jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi, ya. Saudara, pintu itu juga bisa berarti jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan apabila kita dicobai, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar, ya.
saudara. Yang kedua, apakah upah bagi setiap orang yang percaya, yang menuruti firman Tuhan, yaitu orang yang taat dan yang tidak menyangkal namaku, ya, itulah orang yang setia. Yang kedua adalah Tuhan akan memberikan perlindungan, ya. Tuhan akan memberikan perlindungan. Saudara, di ayat yang ke-10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi, ya. Saudara, yang kedua, Tuhan akan memberikan perlindungan, ya. Saudara, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara kita pada masa-masa kesusahan yang saudara dikatakan yang melanda dunia ini, ya, seluruh dunia ini untuk mencobai mereka yang diam di bumi, ya. Saudara, itulah janji Tuhan, ya. Di masa-masa pandemi ini, saudara, kita percaya bahwa ada perlindungan Tuhan, ya, ada penyertaan Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang selalu berharap, yang selalu mengandalkan Tuhan. Saudara, ya, firman Tuhan katakan, Aku akan melindungi, Aku akan memelihara, Aku akan menjaga engkau, ya. Saudara, bagi setiap orang yang taat dan yang setia, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Marilah kita taat, menuruti apa yang Tuhan mau. Terutama Tuhan menghendaki kita hidup di dalam kekudusan, kita hidup dalam kebenaran. Sebagaimana Yesus menyatakan diri kepada jemaat di Philadelphia, Akulah yang kudus, Akulah yang benar. Saudara, tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa, saudara, bertemu dengan Tuhan, melihat akan Tuhan, ya. Inilah yang firman Tuhan katakan, saudara, ya. Kita juga tidak akan mengalami masa kesusahan yang besar, ya. Tidak akan mengalami kesusahan yang besar, tetapi Ia akan membawa kita ke surga. Sehingga saudara, setiap anak-anak Tuhan yang taat dan yang setia, sebelum masa kesusahan besar itu, kita akan diangkat bersama dengan Tuhan ke dalam kerajaan surga, ya. Saudara, yang ketiga, apakah janji Tuhan? Ya, kita akan baca di ayat yang ke-11 dan ke-12. Aku datang segera, ya. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu, ya. Firman Tuhan katakan bahwa biarlah kita boleh terus berpegang pada apa yang firman Tuhan katakan. Kita mau taat dan setia kepada Dia, saudara, ya. Dikatakan bahwa Tuhan akan datang segera. Dan biarlah hari Tuhan, saudara, itu menjadi hari yang kita boleh nanti-nantikan. Dan firman Tuhan katakan, jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat yang ke-12 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara, yang ketiga adalah, saudara, bagi upah bagi mereka yang setia dan taat, saudara, ya. Dikatakan firman Tuhan, yang ketiga, Tuhan akan, barang siapa menang akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, ya. Dikatakan bahwa namaku akan tertulis, nama kota Allahku dan namaku yang baru, ya. Artinya bahwa Tuhan memberikan jaminan bagi saudara dan saya untuk masuk ke dalam kerajaannya, dan saudara dan saya ikut memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Dan biarlah kita boleh terus meninggikan akan nama Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Allah kita yang sejati. Dialah yang kudus, Dialah yang benar, saudara. Dialah yang memegang kunci Daud, saudara, ya.
dikatakan barang siapa yang percaya dia tidak akan binasa. Tuhan memberikan kepada kita kemenangan, Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, ya. Saudara, biarlah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang sangat berharga dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Kau berharga dan mulia di mataku. Kau berharga dan mulia di mataku. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, kau termulia. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Katakan, kau berharga dan mulia. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, kita telah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita lakukan, biar kita mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kita mau hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Terlebih kita mau hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Agar saudara dan saya, firman Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan membuka pintu bagimu yang tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Tuhan akan memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi setiap engkau, saudara dan saya, mengalami pergumulan apapun yang menjadi pergumulanmu. Kalau ada dosa, ketidaktaatan akan firman-Nya, kita minta pengampunan. Apapun dosa yang Tuhan ingatkan kepada kita, yang membuat hati Tuhan duka cita, yang menghalangi tangan Tuhan menolong kita, yang menghalangi telinganya mendengarkan seruan kita,
saudara dan saya. Biarlah kita boleh tersungkur di hadapan Tuhan, mengakuinya, agar hidup kita boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menjadi seperti jemaat di Philadelphia, jemaat yang dipuji oleh Tuhan, jemaat yang boleh berkenan di hadapan Tuhan, karena menuruti akan firman-Mu, karena tidak menyangkal nama-Mu, tetap bertekun di dalam iman, tidak goyah apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami. Itu adalah ujian bagi iman kami, sehingga kami boleh semakin kokoh dan kuat ya Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran hidup, kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih bagi kami yang saat ini mengalami kesusahan, Tuhan berikan penghiburan. Bagi kami yang mengalami sakit, Tuhan, saat ini tumpangkan tangan-Mu atasnya Tuhan. Pada bagian tubuh yang kami rasakan sakit Tuhan, biar tangan Tuhan melawat dan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sesuai dengan iman-Mu, itulah yang firman-Mu katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Bagi kami yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, kiranya Tuhan Kau yang memperdamaikan kami kembali. Tuhan, boleh kami saling mengaku dosa, boleh saling menerima satu dengan yang lain, saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Demikian bagi kami yang mengalami kepahitan hati, biar kami melepaskan pengampunan seperti Tuhan mengampuni kami ya Tuhan. Agar dosa jangan menjadi penghalang untuk kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu, terlebih keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa kami menghadapi masa pandemi ini. Biarlah Tuhan semakin hari pandemi ini COVID-19 semakin Tuhan menurun, dan kami berdoa terus Tuhan, krisis ekonomi ini boleh kembali terus bangkit ya Tuhan, sehingga kami terus berdoa bagi bangsa ini, bagi rakyat kami, sehingga kami terus hidup dalam pertobatan, ketaatan pada firman-Mu, ketaatan pada pemerintah yang Tuhan tetapkan, khususnya protokol kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Berkati para hamba-hamba-Mu, berkati kami Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang hari ini, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, yang studi sepanjang hari ini. Agar perlindungan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan akhiri mesbah doa pagi ini. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara,